kerusuhan di ILC. Betul. Betul. Karena ketidakmampuan dari seorang profesor, kita malu gak ada profesor UI yang ngerti konsep dasar dari hoax. Saya kasih contoh ya, kalau segala sesuatu hanya sekedar dikembalikan pada etimologi, pada makna yang ada di kamus, gak ada gunanya percakapan akademis. Beliau adalah profesor di bidang manajemen. Saya beri contoh pada saudara-saudara. Manajemen itu kata dasarnya, etimologinya adalah manus. Manus artinya tangan. Disebut manajemen karena itu berhubungan dengan cara mengurus perusahaan, cara mengurus negara, cara mengurus LSM, maka disebut manajemen. Manus dari kata manus, artinya menangani. Manajemen itu dari kata dasar manus. Tapi dari kata dasar yang sama, manus, timbul istilah manipulasi dari kata yang sama. Jadi kalau kita sekedar berdasarkan etimologi, saya bisa bilang, oh Anda lulusan fakultas manipulasi. Kan kacau dalam pikiran. Bahkan dalam ilmu kedokteran, kegiatan untuk memenuhi kebutuhan seksual darurat datang dari kata yang sama, manus, masturbasi. Itu dasarnya sama katanya. Kalau orang yang belajar etimologi, kan kamu bisa terang di ILC nanti bubar. Tapi saya mau terangkan bahwa konsep itu ada sejarahnya, bukan sekedar pengertian katanya. Lalu saya bilang, oh saudara profesor mengajar di jurusan masturbasi, kan kacau kan? Itu pentingnya berpikir dengan akal sehat, memeriksa konsep. Tentu saya bisa bicara di sini karena saya tahu saudara-saudara punya basis intelektual yang cukup untuk mencerna konsep. Nah, ini contoh kalau kita kehilangan kemampuan untuk berpikir waras, maka negara ini amburadul jadinya. Saya dari tadi nyari apel, tapi nggak ada buah apel di sini. Buah apel udah habis dibawa ke Semarang. Buat apel kebangsaan. Nah, saudara-saudara, sering saya beri contoh bahwa kehidupan kita dibuat miskin oleh pemimpin yang kurang mampu berpikir. Itu soal kita. Jadi kalau ditanya, apa masalah Bapak Presiden sekarang? Masalahnya dia nggak ngerti masalahnya. Karena nggak ada konsep yang utuh. Jadi saudara-saudara, kalau seseorang tidak mengetahui masalahnya sendiri, artinya dia sudah harus diganti. Ya, serius. Sangat serius. Karena ini berurusan dengan nasib negara. Kalau pemimpin tidak punya konsep, maka dia akan disetir oleh mereka yang punya ambisi untuk mempertahankan bisnis yang tipu-tipu, birokrasi yang busuk. Jadi kita ingin agar supaya kepalanya harus ada isinya. Kepala negara disebut berkepala kalau kepala ada isinya. Betul. Saya nggak ngeledek, saya mau terangkan itu sebagai substansi dari bernegara. Jadi teman-teman, saya senang ada di sini dan saya percaya bahwa perubahan itu tidak mungkin dihalangi oleh undang-undang apapun. Nah, ini saya ada di kota Pekanbaru. Oke. Saya berada di kota Pekanbaru, pemilu tinggal berapa hari? Ya, 20 harian. Artinya, saya berada di Pekanbaru untuk memastikan bahwa 2 pekan ke depan Pekanbaru akan punya presiden baru. Baik, terima kasih banyak Rocky Group, luar biasa. Kita dapat pesan baru dari Pak Prabowo bahwa kalau kita difitnah jawabannya Pak, Joget aja. saja. Kalau difitnah
belakang. Oke. Silakan, depan. Ya, satu lagi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Rocky Gerung, Pekanbaru, dan Riau pasti Prabowo Sandi. Baiklah, pertanyaan saya Bapak, saya juga melihat tadi malam kerusuhan yang Bapak sebutkan tadi, ya, dan yang pasti kita masyarakat kami rakyat itu membutuhkan itu penyinaran jati diri, ya, jadi diri kita sebagai bangsa, ya. Dan saya sudah bisa mengambil kesimpulan, dan akal sehat itu mungkin sinarnya, itu menurut saya. Tapi saya butuh lebih dari Bapak, jati diri kita sebagai bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apus untuk Mahdi. Oke, silakan yang berikutnya. Nama ya. Boleh 2 pertanyaan, Pak? Boleh 2 pertanyaan? 2, boleh ya, boleh. Ya, singkat. 2, ya. Oke, pertanyaan pertama, Pak. Dari Bang Sandi katanya kalau mau badan sehat, kiat-kiatnya kita harus berolahraga dan makan yang teratur dan sehat kan. Nah, kalau mau akal sehat, kiat-kiatnya apa dari Pak Rocky Gerung? Banyak cakap, banyak penipuan, banyak janji, banyak pencitraan. Apa artinya, Pak? Itu. Sekian, terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Presiden Akal Sehat kita, Profesor Rocky Gerung. Prof, kita tentu tahu untuk jadi seorang presiden tentu harus konsisten, tidak boleh ingkar janji. Dulu bilangnya begini, sekarang bilangnya begitu. Dan saya tahu Profesor tentu adalah orang yang sangat konsisten. Dan saya pernah melihat di YouTube, Profesor pernah berkata, saat Prabowo jadi presiden, dilantik jadi presiden 8 jam setelah itu saya akan mulai kritik Prabowo. Nah, saya mau bertanya, yang Prof maksud kritik di situ, apakah kritik yang saat ini Prof berikan kepada pemerintahan Jokowi? Kalau seperti itu artinya Prof berbelok yang saat tentu memperjuangkan Prabowo untuk menang, dan nanti setelah dilantik Prof lantas mengkritik habis-habisan seperti sekarang ini. Kami mohon kejelasan dari Profesor. Terima kasih dan selamat sore. Jati diri bangsa dan kiat-kiat akal sehat. Saya gabung aja ya, jawab sekaligus. Jati diri itu artinya identitas seseorang ketika dia berupaya untuk menghasilkan keadilan. Kita semua punya identitas seksual, punya identitas agama, tapi dalam politik hanya satu identitasnya, yaitu menghasilkan keadilan. Jadi kita diukur berdasarkan kemampuan kita untuk menghasilkan keadilan. Karena politik hanya kita kejar, hanya kita aktifkan, hanya kita selenggarakan demi menghasilkan keadilan. Karena itu ilmu politik adalah ilmu yang paling rumit, karena mesti mendistribusikan keadilan. Yang
berbeda-beda pada setiap orang. Itu pentingnya untuk ingat bahwa demokrasi itu bukan pemerintahan orang. Demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Dalam bahasa Inggris disebut the government of reason through the government by the people. Itu, nah itu nggak dimengerti oleh penyelenggara negara karena dia hanya menerima dikte dari orang-orang di belakang dia. Itu bahayanya kalau seseorang kekurangan pikiran. Ini serius sekali, bangsa ini nggak boleh kekurangan pikiran. Kalau sekali kita kekurangan pikiran, identitas kita dipalsukan oleh kepentingan asing, kepentingan politisi musuh. Jadi identitas utama untuk menghasilkan demokrasi adalah kita harus mampu berpikir tajam. Karena cuma dengan pikiran kita bisa mengawasi kekuasaan. Cuma dengan pikiran bisa memfilter proposal-proposal buruk dari manapun. Itu namanya identitas publik. Beda dengan identitas privat. Kita masing-masing di sini hanya share satu identitas, yaitu identitas publik. Ada perbedaan agama, ada perbedaan gender, ada perbedaan ras, etnis segala macam. Tapi itu perbedaan di tingkat komunitas. Di atasnya kita bersama-sama share satu identitas, yaitu justice. Nah, pemerintah hari ini justru tidak menginginkan identitas itu lahir bersama. Karena itu mulai memakai identitas primordial. Secara diam-diam kita diadu domba oleh kekuasaan antar umat, antar etnis, dan itu berbahaya buat menghasilkan keadilan. Keadilan tidak mungkin dihasilkan kalau terjadi gesekan horizontal yang terus-menerus. Itu soal pertama. Yang kedua tadi, bagaimana caranya mengaktifkan akal sehat? Yang beroposisi. Akal sehat artinya beroposisi. Tetapi jeleknya pemerintah menganggap oposisi itu buruk. Kalau oposisi itu pengawasan kekuasaan. Sejak detik seseorang memegang tampuk kekuasaan, pada detik itu juga oposisi bekerja supaya kekuasaan tidak menjadi totaliter, tidak menjadi otoriter. Jadi oposisi itu bagian integral melekat pada sistem demokrasi. Kalau nggak perlu oposisi, jadi sistem kerajaan. Jadi kelihatannya pemerintah nggak paham apa itu demokrasi karena menghambat oposisi. Di negara-negara maju, Eropa misalnya, oposisi itu digaji negara, sengaja digaji negara supaya memeriksa proposal pemerintah. Demikian juga universitas. Universitas tugasnya adalah beroposisi secara teoritis, secara gagasan pada seluruh aspek kehidupan negara, terutama yang dipromosikan oleh pemerintah. Karena pemerintah itu kerjanya mempromosikan sukses. Sukses itu dipromosikan oleh pihak luar, bukan diri sendiri mempromosikan sukses. Itu namanya selfie. Yo, I ain't here for the money, I ain't